Assalamualaikum sobat-sobat penikmat alur film. Kali ini kita akan mengalur salah satu film epik yang seru dan menegangkan sob. Karena selain sobat-sobat bakal disuguhkan dengan alur cerita yang unik, sobat-sobat juga bakal dikejutkan dengan betapa tangguhnya sang tokoh utama di film ini, yaitu seorang wanita yang berprofesi sebagai guru. Namun entah kenapa sob, setiap kali dia terluka, seketika itu juga dia bisa bertindak brutal dengan mengeluarkan skill bertarung layaknya seorang assassin profesional. Hingga dia pun diburu oleh para assassin, bahkan sampai diincar oleh para agen CIA. Kira-kira siapakah wanita ini sebenarnya? Dan kenapa seorang guru SD bisa sangat brutal layaknya assassin profesional? Daripada sobat-sobat makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Samantha yang saat itu sedang mengajar murid-muridnya di sebuah sekolah dasar. Selain dikenal sebagai sosok wanita yang lembut, Samantha juga dikenal sebagai pribadi yang baik dan selalu ramah kepada siapapun. Namun meski begitu, sebenarnya Samantha sedang mengalami amnesia. Karena 8 tahun yang lalu dia ditemukan terdampar di sebuah pantai dalam kondisi pingsan dengan luka parah di kepalanya. Hingga Samantha pun tidak bisa mengingat siapa dirinya dan kenapa dia bisa mendapatkan luka tersebut. Wearing clothes I don't remember buying. Filed blank and faceless. Otherwise no help whatsoever. Namun karena kini dia sudah bahagia bersama suaminya yang bernama Hal dan juga putrinya yang bernama Kathleen, Samantha pun tidak terlalu memperdulikan masa lalunya itu dan lebih memilih untuk menikmati hidup bersama keluarga kecilnya saat ini. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Samantha yang sedang mengikuti kegiatan karnaval dengan mengenakan kostum Santa Claus. Dan di malam harinya, saat Samantha dalam perjalanan pulang bersama salah satu temannya, tiba-tiba setelah terlempar jauh dari mobilnya, Samantha yang sempat tersadar pun tiba-tiba saja menghampiri rusa yang sebelumnya dia tabrak. Dan tanpa ragu sob, langsung menghabisinya saat itu juga. Singkat cerita, setelah kecelakaan itu, kini Samantha harus dirawat di rumah sakit karena mengalami luka benturan cukup parah di kepalanya. Dan saat dia tak sadarkan diri, dalam pingsannya Samantha seolah-olah bertemu dan berbicara dengan dirinya sendiri, namun dengan penampilan yang sangat berbeda. Entah itu mimpi atau memang ingatan memorinya di masa lalu. Namun sosok itu seolah berusaha mengingatkan Samantha jika nama dia sebenarnya adalah Charlie. You know that, don't you? Name's Charlie, by the way. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada seorang detektif bernama Mitch yang dulu sempat disewa Samantha untuk menyelidiki masa lalunya. Dan kini asisten Mitch melaporkan jika dia baru saja mendapatkan petunjuk dari seorang pemilik apartemen yang memberinya informasi terkait keberadaan barang-barang milik Samantha yang tertinggal di salah satu kamar apartemen yang pernah disewa Samantha 8 tahun yang lalu. So what's this? I may have a lead on someone. Where'd that come from? Lucky break, name Samantha Kane on it. Okay, here's what we do. Tell her we need more cash. Lalu kita pun diperlihatkan kepada seorang narapidana yang sedang menyaksikan liputan berita tentang acara karnaval yang pernah diikuti oleh Samantha. Namun entah kenapa sob, saat melihat wajah Samantha, narapidana yang diketahui bernama Jack malah amuk-amukan seolah tak terima dengan keberadaan dari sosok Samantha. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada detektif Mitch yang sedang mengunjungi anaknya untuk memberikan sebuah hadiah. Dan di sana juga ada mantan istri Mitch yang tampak terlihat ketus dan tak suka dengan keberadaan Mitch di sana. Jadi sob, mereka memang telah bercerai karena istri Mitch tak mau lagi hidup bersama dengan Mitch yang sangat miskin. Bahkan dia juga melarang anaknya untuk menerima hadiah apapun dari Mitch karena dia curiga jika Mitch mendapatkan hadiah itu dari hasil mencuri. Sorry, but I can't take this. You know, Mom will get. Yeah, alright. How you like that? Kemudian Mitch pun mendapatkan informasi dari asistennya terkait kartu undangan pertunangan Samantha yang sepertinya belum sempat disebarkan. Dan dari kartu undangan itulah diketahui jika calon tunangan Samantha adalah seorang pria bernama Luke. Dan Mitch pun berencana untuk mempertemukan Samantha dengan tunangannya itu dengan harapan Samantha bisa mendapatkan kembali ingatannya yang hilang. Can't
throw away amnesia chick shit. An old postcard, never mailed. Look good, her other PIs couldn't find Dick. Samantha's handwriting, perfect match. Kemudian di suatu tempat, kita pun diperlihatkan kepada seorang pria bernama Timothy yang saat itu sedang menginterogasi seseorang. Namun aksinya harus terhenti ketika ia mendapatkan telepon dari seseorang bernama Dedulus yang memberitahu Timothy jika temannya yaitu si Jack telah berhasil kabur dari penjara tepat setelah melihat berita yang memperlihatkan seorang wanita berkostum Santa Claus. Mendengar itu, Timothy pun terkejut saat mengetahui jika wanita yang mereka panggil dengan nama Charlie Baltimore ternyata masih hidup. Dan dari sinilah sob, terungkap sebuah fakta jika Timothy dan Jack adalah seorang asasin yang pernah ditugaskan Dedulus untuk menghabisi wanita bernama Charlie Baltimore. Namun setelah tereksposnya wajah Samantha yang mereka pikir itu adalah Charlie, Dedulus pun menganggap jika tugas mereka telah gagal. Maka Dedulus pun kembali memerintahkan Timothy untuk segera menghabisi Charlie. Karena jika tidak, maka wanita itu akan menjadi ancaman serius bagi organisasi mereka. He said Charlie Baltimore's alive, sir. Tap his phone. Kemudian kita pun kembali diperlihatkan kepada Samantha yang saat ini sudah pulang ke rumahnya. Namun keanehan pun tiba-tiba saja terjadi saat Samantha yang awalnya kesulitan dalam memotong wortel, seketika itu dia pun jadi bersemangat dan memiliki keterampilan luar biasa setelah jarinya sempat teriris pisau dapur. I used to do this. Give me something else. Hot Tomato. Sorry. One more tomato. Let's look at this one. Samantha pun jadi berpikir jika mungkin saja dia di masa lalu adalah seorang chef. Chefs do that. Lalu keesokan harinya terlihat Samantha yang sedang mengajarkan ice skating kepada putrinya. Dan saat Kathleen terjatuh dan menangis kesakitan, Samantha pun memberinya motivasi tentang arti perjuangan hidup. I can't skate anymore. My wrist hurts. Life is pain. Get used to it, see? And you will not fall again. Am I understood? Dan di malam harinya, Samantha terlihat bersedih saat mengetahui jika pergelangan tangan anaknya ternyata mengalami retak hingga harus dibalut dengan perban elastis. Namun saat suaminya mencoba menenangkan Samantha, mereka mendengar nyanyian dari para tetangga yang datang untuk bertukar manisan. Kemudian Samantha pun segera menyebut mereka, namun ternyata sob, tiba-tiba saja Jack muncul dan langsung menyerang Samantha. Lalu saat Samantha mulai terpojok dan dicecar dengan beberapa pukulan, seketika itu rasa sakit yang ia terima justru merubah Samantha menjadi sosok yang brutal hingga dia pun mampu melawan balik dan menghajar si Jack. Dan setelah Samantha berhasil menghabisi Jack, dia pun teringat dengan putrinya. Namun untungnya sob, Kathleen ternyata sudah berhasil diamankan oleh Mitch yang kebetulan tiba di sana untuk memberitahu Samantha terkait mantan tunangannya dulu yang bernama Luke. Lalu keesokan harinya, Mitch kembali datang untuk menjemput Samantha yang akan dipertemukan dengan mantan tunangannya Luke. Namun sebelum pergi, Samantha menuliskan nomor ponselnya di perban Kathleen agar putrinya itu bisa menghubunginya kapan saja. Keep it with me. Call me anytime. Samantha juga memberikan gelangnya untuk Kathleen yang ia pakaikan di boneka beruangnya. Dan tak lupa Samantha juga memberikan korek api serta sebungkus lilin untuk ia nyalakan di jendela kamar sebagai simbol penerang jalan pulang bagi ibunya. I want you to keep a candle burning in the window. Sementara itu di Gedung Putih terlihat para petinggi CIA yang dipimpin oleh pria bernama Perkins sedang ditegur oleh presiden atas kinerjanya yang dinilai tidak profesional. Presiden pun mempertanyakan tentang status salah satu agen terbaiknya yaitu Charlie Baltimore yang 8 tahun lalu telah dinyatakan tewas. Nah, jadi ternyata sob, sosok yang bernama Charlie Baltimore adalah salah satu agen terbaik kebanggaan presiden yang bertugas sebagai asasin untuk menghabisi siapapun yang berpotensi bisa mengganggu keamanan negara. Dan setelah mengetahui jika ternyata agen terbaiknya itu masih hidup, presiden pun memberikan kritikan keras atas ketidakjelasan informasi dari pihak CIA tentang status kematian Charlie. Perkins pun beralasan jika itu terjadi akibat kurangnya anggaran untuk dana operasional, sehingga dia pun meminta dana tambahan untuk memaksimalkan kinerja para agen CIA.
Mendengar itu, tentu saja Presiden pun jadi marah dan menganggap jika CIA telah gagal. Presiden pun menilai jika CIA adalah organisasi yang bisanya hanya menghambur-hamburkan anggaran negara saja. Relic of the Cold War, the kind of violent operative that is. You people are unbelievable. Intelligence community. Well, I'll tell you where it is. Kemudian scene pun berpindah memperlihatkan Samantha dan Mead yang sedang dalam perjalanan menuju tempat tinggal mantan tunangannya Samantha. Mead pun menunjukkan koper milik Samantha yang dulu dia tinggalkan di apartemennya 8 tahun yang lalu. Dan saat Samantha memeriksa barang-barangnya, dia pun menemukan sebuah buku pemberian dari seseorang yang bernama Nathan Waldman. Dalam buku itu tertulis juga sebuah nama, yaitu Charlie Elizabeth Baltimore. To Charlie of Nathan J. Waldman, PhD. Charlie was my name in the dream. Dan dari buku itu juga dia menemukan nomor telepon milik Nathan. Lalu saat Samantha mencoba menghubungi nomor tersebut, pria yang bernama Nathan pun sangat terkejut saat mendengar suara Charlie yang ternyata masih hidup. I got your number from a realtor. You tell me, Mr. Waldman. Charlie. Kemudian Nathan pun memintanya untuk bertemu secara langsung di sebuah stasiun kereta jam 11 besok siang dan menyuruhnya untuk segera mematikan telepon tersebut karena takut terlacak oleh pihak CIA. I'd be in danger. Understand? We must meet. We'll meet halfway. There's a town in New Jersey tomorrow. Central train station. Dan benar aja sob, percakapan mereka itu sudah berhasil terlacak dan direkam oleh para agen CIA yang kemudian langsung melaporkan informasi tersebut kepada seseorang yang bernama Dedulus. Signal Daedalus. We got her. Lalu di malam harinya, Samantha dan Mead memutuskan untuk menginap terlebih dahulu di sebuah hotel. Dan saat Samantha memeriksa kopernya, dia pun dibuat terkejut karena di bagian bawah koper tersebut dia menemukan sebuah senjata rakitan lengkap dengan pisau dan peluru. Namun yang lebih mengejutkan lagi sob, tanpa kesulitan Samantha mampu merakit senjata itu bahkan dalam waktu singkat. Lalu keesokan harinya terlihat Samantha dan Mead yang telah tiba di lokasi tempat pertemuan mereka dengan Nathan. Mead pun mempersiapkan sebuah pistol yang dia simpan di saku jaketnya. Dan saat Samantha duduk di meja resepsionis, dia pun dihampiri oleh Timothy yang tiba-tiba saja mentraktirnya sebotol minuman. Namun karena Samantha tidak mengenalnya, pembicaraan mereka pun tidak berlangsung lama. Personal investments. Another in a long line. Thank you for the beer, but Dan ternyata sob, Timothy hanya sedang memastikan saja jika wanita itu adalah benar-benar Charlie Baltimore, orang yang dia kenal selama ini. Lalu saat Timothy merasa yakin jika wanita itu adalah Charlie, dia pun segera memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Samantha. Kemudian Samantha dan Mead pun dihampiri oleh seseorang yang mereka kira itu adalah Nathan. Namun tiba-tiba Mr. Waldman? untung aja sob, dengan cepat Samantha berhasil menembak pria itu dengan menggunakan pistol milik Mead. Namun saat berusaha untuk kabur, ternyata mereka telah dikepung oleh para asasin suruhannya Timothy hingga mereka pun terdesak ke lantai atas. Ready? Run for your life! There's no way out! Are you crazy? Meski mereka berhasil lolos keluar dari gedung, namun para asasin itu masih tetap saja mengejar mereka hingga ke tempat parkir. Dan saat mereka terpojok, tiba-tiba Get in, both of you, now! I said now! untung aja sob, Nathan tiba tepat waktu dan segera membawa mereka pergi dari sana. Lalu saat di dalam mobil, Nathan pun memberitahu Samantha jika nama asli Samantha adalah Charlie Baltimore, seorang agen CIA yang bertugas sebagai asasin untuk mengeksekusi para penjahat yang mengancam keselamatan negara. Nathan juga mengakui jika dirinya lah yang telah melatih Charlie dengan berbagai skill bertarung dan menembak. Dan kini Nathan menyuruhnya untuk melupakan identitasnya sebagai Samantha dan kembali menjalani hidup sebagai Charlie Baltimore. Nathan pun menyuruhnya untuk segera menuntaskan misinya yang sempat gagal saat hendak menghabisi Dedulus. Jadi sob, 8 tahun yang lalu, Charlie mendapatkan misi penting untuk menghabisi ketua teroris yang bernama Dedulus. Namun saat itu dia gagal dan dinyatakan tewas setelah diserang oleh salah satu asasin anak buahnya Dedulus.
October 1988. You're assigned to take out the munitions. You failed to complete your mission. Until without preamble you re-emerge, we must stay away. Understand? Namun Soap, Mead yang tidak mempercayai semua perkataan Nathan tersebut malah menyerangnya dan segera membawa Samantha pergi menuju ke tempat kediamannya Luke. Dan sesampainya di sana, pria yang diduga bernama Luke pun segera menyambutnya dan terlihat senang saat melihat kedatangan Samantha. Meski awalnya Mead terlihat ragu, namun setelah Samantha mengatakan jika dia mulai mengingat dan merasa pernah mengunjungi tempat itu, maka Mead pun membiarkan mereka untuk ngobrol berdua saja. Lalu saat Mead sedang mengawasi Luke dan Samantha dari kejauhan, tiba-tiba saja Nathan datang menyekapnya dari belakang. Nathan pun menjelaskan jika pria yang sedang bersama Samantha adalah Dedulus, target yang seharusnya dihabisi Charlie 8 tahun yang lalu. Sedangkan istilah pertunangan adalah sebuah kode intelijen untuk menentukan target Charlie yang akan dia habisi. That's the agency you put for an idiot. From a lover, he's a target. Yes. Bastard to assassinate him. Mengetahui hal itu, mereka pun segera berteriak memperingatkan Samantha. Namun sayangnya Sob, saat itu juga Timothy bersama pasukannya telah tiba di sana dan berhasil mengepung tempat tersebut. Lalu sesaat kemudian, kita pun diperlihatkan kepada Samantha yang sedang terpingsan dalam keadaan terikat pada sebuah kincir air. Dan saat dia tersadar, Dedulus beserta Timothy pun memaksanya untuk mengakui kepada siapa saja Charlie telah membocorkan operasi rahasia yang sedang mereka kerjakan. Namun Samantha menjawab jika dia tidak tahu apa-apa dan dia juga mengatakan jika dirinya bukanlah Charlie. Mendengar jawaban itu, mereka pun langsung menenggelamkan Samantha ke dalam air. Lalu saat di dalam air, Samantha terkejut saat melihat jasad Nathan yang tenggelam di dalam sana. Setelah menarik Samantha, mereka pun kembali mempertanyakan hal yang sama. Namun Samantha tetap menjawab jika dia tidak tahu apa-apa. Akhirnya mereka pun kembali menenggelamkan Samantha. Namun di saat itulah Sob, tiba-tiba Samantha mendapatkan ingatannya kembali. Ingatan saat Timothy berhasil menangkapnya, lalu Jack pun diperintahkan Dedulus untuk menghabisinya dengan menggunakan suntikan berisi racun. Meski Charlie sempat melawan dengan menusukkan suntikan itu ke salah satu mata Jack, namun Charlie sempat tertembak di bagian kepalanya sampai akhirnya dia terjatuh ke dalam laut. Dan itulah yang membuat Charlie kehilangan ingatannya. Namun kini, karena penyiksaan yang dilakukan mereka berdua, ingatan Charlie pun kembali pulih hingga saat kembali diinterogasi. Charlie malah menantang mereka untuk menenggelamkannya lagi. Let you touch me, cowboy. I think I need a bath. Dan saat itulah Charlie memanfaatkan kesempatannya untuk bisa membuka ikatannya dan mengambil pistol dari celana Nathan. Hingga saat mereka menariknya kembali, tiba-tiba setelah berhasil menghabisi Dedulus, Charlie pun mengamuk dengan membantai semua anak buah Dedulus. Meski Charlie tidak berhasil menemukan keberadaan Timothy, tapi setidaknya dia berhasil menemukan Mead yang masih hidup dan menjadi saksi dari kebangkitan sang asasin berdarah dingin, Charlie Elizabeth Baltimore. Singkat cerita, Charlie pun sudah ada di sebuah hotel untuk membersihkan diri dan mengubah penampilannya menjadi sosok Charlie yang dulu. Sedangkan sosok Samantha yang dulu dikenal sebagai ibu guru yang feminim, kini telah hilang berganti menjadi sosok Charlie yang brutal dan berdarah dingin. Mead yang melihat perubahan itu pun sempat terkejut hingga dia menanyakan kemana hilangnya Samantha. Charlie pun menjawab jika Samantha tidaklah nyata, melainkan hanya nama samaran semata. Namun saat Mead menanyakan tentang bagaimana dengan nasib anaknya, dengan emosi, Charlie pun menjawab jika dia tak pernah menginginkan seorang anak. Kathleen adalah anak Samantha yang tak akan pernah ada dalam kehidupan seorang Charlie. Oh, and call your fucking kid. It's 2 days to Christmas. She might be under the mistaken impression mommy gives a fuck. I didn't ask for the kid. Samantha had the kid, not me. Nobody asked me. Kemudian Charlie pun segera menghubungi Perkins dan memberitahunya jika misinya menghabisi Dedulus sudah selesai. Dan kini dia akan kembali bergabung dengan CIA. Daedalus? I shot him. He's pretty much dead. Don't ask. I want to come in. Sure. Namun ternyata Sob, Charlie tidak tahu jika selama ini Perkins telah bekerja sama dengan Dedulus dan kini sedang menjalankan sebuah operasi rahasia bersama Timothy.
Dan karena Charlie dianggap sebagai ancaman yang akan membahayakan jabatannya di CIA, maka Perkins pun menyuruh Timothy agar mengerahkan anak buahnya untuk segera menghabisi Charlie. Fighter, killer. That could be trouble. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Charlie yang sedang keluar hotel meninggalkan Meet sendirian. Namun saat dia sedang berjalan, tiba-tiba This is a real big fucking gun. This ain't no ham on rap, pal. Out of here. Charlie yang merasa jika Perkins lah yang telah menyuruh orang-orang tadi untuk menghabisi dirinya, merasa kecewa kenapa Perkins sampai tega melakukan hal itu. Dan dirasa jika Meet sudah tak berguna lagi, Charlie pun menendangnya hingga keluar dari mobil. Namun dengan santainya sob, Meet malah nyebat rokok sambil tetap berbaring di pinggir jalan. Dan tak lama kemudian, Charlie pun kembali datang menjemput Meet karena dia masih membutuhkan bantuan Meet untuk membuatkannya paspor dan identitas baru. Karena Charlie bermaksud untuk kabur ke luar negeri dan memutuskan untuk tidak berurusan lagi dengan CIA. Need a fake passport and I need money. Okay. Namun sebelumnya dia harus mengambil sebuah koper berisi tumpukan uang yang ia simpan di sebuah bank. Dan karena kunci koper tersebut tergantung pada sebuah gelang yang sebelumnya Charlie kalungkan di boneka milik Kathleen, maka dengan terpaksa Charlie pun harus pulang terlebih dahulu untuk mengambil gelang tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya Charlie sudah tiba di rumahnya. Dia pun menyuruh Meet untuk menunggu di mobil, sedangkan Charlie akan masuk ke rumahnya untuk mengambil gelang tersebut. Setelah berhasil menemukan gelangnya, tanpa sengaja Charlie melihat suami dan anaknya yang sedang berada di seberang jalan. Saat itulah sob, sepertinya Charlie merasakan sesuatu dalam dirinya, sehingga dia pun merasa berat untuk meninggalkan mereka berdua. Namun saat Charlie terpaku dengan lamunannya, tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh suara klakson dari mobil Meet yang memberitahunya jika para asasin mulai mengejar mereka. Lalu di saat yang bersamaan, terlihat Timothy yang sedang berusaha menculik Kathleen. Sedangkan Charlie yang sedang dalam perjalanan menuju bank bersama Meet menerima telepon dari Timothy yang mengatakan jika dia telah menculik Kathleen dan menyuruhnya untuk datang ke sebuah tempat yang sudah ditentukan. Awalnya Charlie memang sudah tidak mempedulikan keluarganya lagi. Namun entah kenapa setelah tadi sempat melihat anak dan suaminya, tiba-tiba saja naluri keibuannya muncul sehingga dia pun setuju untuk menemui Timothy. Singkat cerita, Charlie dan Meet pun sudah sampai di atas bukit untuk mengintai lokasi pertemuan mereka. Namun tanpa diduga, ternyata di sana dia melihat Perkins yang datang ke lokasi tersebut. Dari sinilah Charlie mulai yakin jika selama ini Perkins ikut terlibat dalam operasi rahasia bersama Timothy. Kemudian Charlie pun meminta Meet untuk tetap berjaga dengan memantau situasi, sedangkan Charlie sendiri akan turun untuk menyelamatkan Kathleen. Lalu setelah Charlie berhasil membawa Kathleen, tiba-tiba ternyata sob, semua ini adalah jebakan yang telah dibuat Timothy untuk bisa menangkap Charlie hidup-hidup. Namun Charlie tidak menyerah begitu saja. Sambil menggendong anaknya, dia pun berusaha untuk memberikan perlawanan. Dan saat Charlie terdesak dan terjebak di sebuah tempat penyimpanan bahan bakar, dia pun memilih untuk menyerah demi keselamatan anaknya. Kemudian Charlie pun menanyakan kenapa Perkins terlibat dengan semua ini. Dia pun menjelaskan jika semuanya berawal dari keputusan presiden yang telah memotong anggaran negara untuk biaya operasional CIA. Dan saat Charlie gagal untuk menghabisi Daedalus, Perkins pun memanfaatkan kesempatan itu untuk merekrut Daedalus dan Timothy dalam sebuah proyek rahasia yang mereka sebut dengan proyek Honeymoon, di mana Daedalus dan Timothy ditugaskan untuk membuat kekacauan di negara tersebut dengan mengatasnamakan aksi terorisme seperti yang telah dilakukannya saat meledakkan gedung WTC tahun 1993.
Dan itu semua sengaja diatur oleh Perkins semata-mata hanya untuk memancing anggaran negara bagi CIA. Is that what this is about? Operation Honeymoon. 1993, World Trade Center bombing, remember? During the trial, one of the bombers claimed the CIA had advanced knowledge. Perkins pun mengaku jika sesungguhnya CIA lah dibalik kekacauan yang terjadi dengan mengkambing hitamkan umat Islam. Begitu juga untuk operasi rahasia yang akan mereka lakukan malam ini, di mana mereka telah mempersiapkan sebuah truk tanker berisi bom kimia yang akan diledakkan tepat di pusat kota. Mereka juga telah mempersiapkan mayat seorang keturunan Arab untuk dijadikan kambing hitam, agar semua ini tampak seperti aksi terorisme yang dilakukan oleh umat Islam. The diplomat who issued the terrorist visa was CIA, paved the way for the bombing, purely to justify a budget increase. Oh, blame it on the Muslims, naturally. Then I get my funding. Timothy, I'll be in Chopper 1. Kemudian Charlie beserta Catherine pun disekap di sebuah ruang pendingin untuk dibiarkan mati membeku. Dan setelah Timothy selesai mempersiapkan bom yang akan meledak dalam waktu 30 menit di lokasi yang sudah ditentukan, dia pun kemudian mendatangi Mead untuk menghabisinya agar tidak meninggalkan saksi mata. Dan di saat yang bersamaan, Charlie pun terlihat sedang berusaha untuk meledakkan gudang bensin yang berada tepat di balik pintu ruangan pendingin dengan menggunakan sedikit bensin yang sebelumnya sempat dia masukkan ke dalam boneka milik Catherine. Namun sayangnya sob, setelah semua persiapan selesai, Charlie justru kesulitan untuk membuat percikan api. Give me a spark. Tapi untungnya, Catherine masih menyimpan korek api pemberian ibunya dulu yang selama ini dia simpan di balik perbannya. Lalu saat Timothy hendak menghabisi Mead, tiba-tiba dan saat Charlie berhasil keluar, dia pun memerintahkan Catherine untuk segera lari bersembunyi. Namun tadi sangka sob, Catherine malah bersembunyi di sebuah kotak di dalam truk tanker yang sedang bersiap menuju pusat kota dengan membawa bom kimia. Mead yang sempat melihat hal itu pun segera memberitahu Charlie. Sedangkan Charlie yang sudah berada di atas bukit tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga dengan terpaksa, Mead harus berhadapan langsung dengan para pasukan musuh demi menyelamatkan Catherine. Sedangkan Charlie sendiri membantunya dari jarak jauh. Melihat Mead yang sudah tumbang, akhirnya Charlie pun terpaksa harus mengejar truk tanker tersebut dengan merampas sebuah mobil. Dan setelah Charlie berhasil mensabotase truk tersebut, dia pun bermaksud membawanya ke pinggiran kota untuk meminimalisir dampak ledakan agar tidak memakan banyak korban. Namun sialnya sob, truk tersebut mengalami remblong hingga Charlie pun kesulitan untuk mengendalikannya. Charlie yang terluka dan terlempar cukup jauh pun berusaha menuju truk demi mengeluarkan anaknya. Namun sayangnya sob, saat berhasil mengeluarkan Catherine, tiba-tiba saja Timothy muncul dan menembakinya dari helikopter. Sedangkan polisi dan para agen CIA yang melihat hal itu pun tak berani mendekat karena takut jika bom itu meledak secara tiba-tiba. Karena tak punya pilihan lain, Charlie pun berusaha meminta bantuan melalui panggilan radio. Somebody help me! I got a kid here! Do you hear me? Dan tanpa diduga sob, Mead yang ternyata masih hidup tiba-tiba terbangun saat mendengar teriakan dari Charlie. Lalu tiba-tiba setelah berhasil memasukkan Catherine ke dalam mobil, Charlie pun berusaha mengalihkan perhatian Timothy. Dan saat melihat suatu peluang untuk bisa melawan, maka inilah yang Charlie lakukan. Setelah berhasil menembak jatuh Timothy, mereka pun segera tancap gas menjauh dari truk tersebut.
Singkat cerita, beberapa hari kemudian media pun digemparkan dengan pemberitaan terkait Perkins, sang pimpinan CIA yang diadili dengan sejumlah dakwaan tingkat tinggi. Sedangkan Charlie sendiri terlihat sedang berkendara sambil menelpon Pak Presiden yang saat itu sangat berterima kasih kepada Charlie atas aksinya yang telah menyelamatkan nyawa banyak orang. Presiden pun meminta Charlie untuk kembali bergabung sebagai intelijen dengan bayaran paling tinggi. Namun Charlie menolaknya karena dia lebih memilih untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai guru dan hidup damai bersama keluarga kecilnya. Charlie pun meminta presiden untuk memberi penghargaan kepada Meade. Dan akhirnya, sesuai permintaan Charlie, presiden pun memberi instruksi langsung kepada stasiun TV nasional untuk mengundang dan meliput Meade tampil di TV guna menceritakan aksi heroiknya bersama Charlie. Dan tentu saja, anak Meade yang menonton acara tersebut pun merasa bangga pada ayahnya. Sedangkan istri Meade justru malah terlihat menyesal karena dia telah mencampakkan Meade. Dan kini Charlie pun terlihat tampak bahagia bersama keluarga kecilnya. Nah, jadi sob, setangguh apapun dirimu, kamu akan lebih hebat jika mampu hidup dengan damai dan mampu mendamaikan kehidupan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad atau Broni. Itu